Salam dan bahagia. Kami kelompok 3, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kupang yang beranggotakan Ibu Mahla Agnes Angelina Buan SPD, Ibu Cecilia Gaspara Nileni SPD, Ibu Ristianingsih SPD SD, izinkan kami memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 presentasi dan diskusi. Selamat menyaksikan. Budaya positif. Guru yang berhak mengajar adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Sebagai calon guru penggerak, kita harus menerapkan budaya positif di sekolah agar tercipta disiplin positif, sehingga menciptakan pribadi-pribadi dengan kontrol yang penuh pada diri dan karakter yang kuat menjadi penggerak bagi guru dan seluruh tatanan sekolah. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin adalah mampu mengontrol diri dan bertanggung jawab melaksanakan aturan yang berlaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Restitusi 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Mari kita menganalisis studi kasus yang disediakan menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang telah dipelajari. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah, gak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak,
memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol manajer. Hal tersebut terlihat Bu Suti membimbing Dino dan Anto dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang menjadi refleksi bagi mereka, yang pada akhirnya hubungan mereka kembali membaik. Bu Suti ikut berempati dengan memahami perasaan yang dirasakan oleh Anto dan Dino, meminta mereka untuk tenang. Bu Suti mengajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, melakukan kolaborasi untuk mendiskusikan solusi terbaik, membimbing siswa untuk menyadari kesalahan yang mereka buat, dan membimbing siswa menentukan solusi untuk memperbaiki kesalahan, mengembalikan posisi keduanya ke dalam kelompok dengan lebih kuat dan lebih baik. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan dengan cara menenangkan, memahami perasaan yang dialami oleh Dino. Anto dikuatkan dengan cara memahami keinginan Anto. Hal tersebut terlihat meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, memberikan pertanyaan pemantik kepada Anto dan Dino agar mereka menemukan solusi terbaik untuk keduanya. Kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bertanggung jawab, kedamaian, dan kesatuan. Nilai kebajikan berakhlak mulia, jujur bahwa melakukan kesalahan, mandiri, bersedia belajar untuk bisa menjahit, bernalar kritis, berpikir untuk menemukan solusi bersama, kreatif, menjahit kancing baju yang terlepas, tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, kedamaian dan kesatuan, menciptakan kerukunan. Dalam kasus ini, tahapan segitiga restitusi yang dimunculkan adalah 1. Menstabilkan identitas. Ibu Suti mengucapkan kalimat positif kepada Anto dan Dino, yaitu membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Kalian bisa berusaha untuk memperbaikinya. Apakah saat ini kalian telah sama-sama menjadi teman yang baik? Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi marilah kita fokus untuk mencari solusi memperbaiki masalah ini. Validasi tindakan yang salah. Ibu Suti mengucapkan kalimat positif kepada Anto dan Dino. Kalian bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Jadi kalian harus menahan emosi kalian. Yang Dino lakukan adalah salah. Ayo belajar menjahit untuk bisa memperbaikinya. Kalian berkelahi karena masing-masing mempertahankan ego dan tidak mau mengalah. Itu adalah tindakan yang salah, harus dirubah. Menanyakan keyakinan. Ibu Suti mengucapkan kalimat positif kepada Anto dan Dino. Sebagai warga sekolah, apa peraturan yang harus kalian yakini? Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kerukunan dan kedamaian menurut kalian? Kalian ingin hubungan kalian seperti apa? Kesimpulan, dalam menyelesaikan masalah di sekolah dan penerapan budaya positif, maka posisi yang tepat digunakan adalah posisi manajer. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, harus membimbing murid dengan memberikan pertanyaan bermakna untuk menjadi refleksi bagi murid yang pada akhirnya dapat berubah ke arah lebih baik. Sekian dan terima kasih.